Wawasan Nusantara. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Dari foto yang di sebelah kiri, ada kakak yang bernama Nuria Sintabella dengan NIM 20106844055. Dari foto yang sebelah kanan, ada bernama kakak Audia Alisa Gitaratri dengan NIM 20106844066. Kami dari kelas 2020B dari jurusan Fikih PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Langsung yuk kita belajar bersama mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian wawasan Nusantara. Adik-adik ada yang tahu apa itu wawasan Nusantara? Jadi, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Indonesia meliputi darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, politik, budaya, juga pertahanan keamanannya. Aspek wawasan Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Aspek Trigatra dan Pancagatra itu maksudnya apa ya, Kak? Jadi, aspek Trigatra adalah aspek yang dimiliki oleh negara itu sendiri, dan aspek Pancagatra yaitu aspek dalam kehidupan nasional yang menyangkut tentang pergaulan dalam masyarakat di negara tersebut. Aspek Trigatra dibagi menjadi tiga, yaitu geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan yang terakhir keadaan dan kemampuan penduduk. Yuk langsung kita membahas satu persatu dari kelompok aspek Trigatra. Untuk yang pertama ada gatra geografis negara yang terbagi lagi menjadi tiga, yaitu gugus kepulauan, bentang alam, alam flora dan fauna. Untuk gugus kepulauan terdiri dari 1. Gugus Kepulauan Papua, 2. Gugus Kepulauan Maluku, 3. Gugus Kepulauan Sunda Kecil yang terdiri dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Komodo Timur, Kepulauan Barat Daya, Kepulauan Tanimbar. 4. Gugus Kepulauan Sunda Besar yang terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan untuk bentang alam terdiri dari Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahur, dan yang terakhir ada daerah perahlian. Selanjutnya untuk gatra geografis yang ketiga ada alam flora dan fauna yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian barat. Bagian barat flora terdiri dari Rafflesia dan bunga bangkai. Untuk fauna terdiri dari gajah dan elang. Bagian tengah flora terdiri dari bunga anggrek dan bunga cempaka. Untuk fauna terdiri dari komodo dan anoa. Bagian timur. Untuk flora bagian timur terdiri dari pohon matoa dan pohon meranti.
Untuk fauna terdiri dari burung cendrawasih dan kelelawar. Untuk katra yang kedua yaitu ada keadaan dan kekayaan alam seperti flora, fauna, mineral, tanah, atmosfer, air, energi alam, dan masih banyak lagi. Untuk katra yang ketiga yaitu ada katra keadaan dan kemampuan penduduk. Dari jumlah penduduk yang lebih dari 272 juta, komposisi penduduk dari umur, jenis kelamin, suku, dan lainnya, serta distribusi penduduk yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Aspek yang kedua yaitu pancakatra yang terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu ada ideologi. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada politik. Di Indonesia, politik dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan suatu negara. Yang ketiga ada ekonomi. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki sumber daya potensi ekonomi yang cukup besar karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Yang keempat yaitu sosial budaya. Indonesia memiliki beragam budaya yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan antar masyarakat meskipun terdapat perbedaan budaya tersebut. Yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Dengan melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional, sekaligus sarana dan prasarana nasional, serta segenap wilayah negara sebagai satu kesatuan dalam mempertahankan negara Indonesia. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama sebagai wawasan pembangunan. Yang kedua sebagai konsep ketahanan nasional. Yang ketiga sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Yang keempat sebagai wawasan kewilayahan. Tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia. Yang kedua menciptakan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat menjunjung tinggi kepentingan nasional. Yang kelima yaitu perdamaian dan keadilan. Selain itu, wawasan Nusantara juga memiliki asas yang harus dilakukan dan diciptakan. Apa saja ya asasnya? Asas yang pertama yaitu ada kepentingan bersama. Yang kedua ada keadilan. Yang ketiga ada kejujuran. Yang keempat ada solidaritas. Yang kelima ada kerjasama. Dan yang terakhir ada kesetiaan. Bagaimana ya kira-kira contoh implementasi atau penerapannya? Jadi, implementasi wawasan Nusantara yang pertama yaitu dapat mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, berperilaku adil kepada siapapun. Yang ketiga, jujur dalam bertindak dan berkata. Yang keempat, tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kelima, bekerja sama dalam hal yang baik.
Dan yang terakhir, menepati janji kepada siapapun. Nah, secara garis besar, wawasan Nusantara mengutamakan persatuan dan kesatuan antar budaya yang berbeda untuk tetap saling menghormati di setiap aspek kehidupan nasional dengan menerapkannya di setiap kehidupan agar tercapai tujuan nasional. Cukup sampai di sini, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.